Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah taala nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat sehat, afiat, dan yang lainnya yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang harus kita ingat, kita wajib bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Begitu juga ketika kita menghadapi cobaan, ujian, atau ketika ada wabah atau yang lainnya, yang harus kita ingat bahwa cobaan, ujian, wabah tidak boleh menghalangi kita dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang kita ingat. Adanya wabah, adanya cobaan, adanya ujian tidak boleh menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Justru di saat itulah yang harus kita tegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus perhatikan itu, banyak cobaan, ujian, tambah dekat kita kepada Allah, bukan tambah jauh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada kesempatan ini saya akan bahas satu bahasan berkaitan dengan fitnah harta. Karena di antara yang akan ditanyakan di hari kiamat yaitu tentang harta. Seperti yang sudah saya sampaikan hadisnya pada bulan yang lalu, hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Tidaklah bergeser, kata Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai Allah menanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama akan ditanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanyakan tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Itu 4 pertanyaan. Saya sudah jelaskan sedikit berkaitan dengan 4 pertanyaan ini pada bulan yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tentang masalah harta ini merupakan fitnah yang Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah umatku adalah masalah harta. Ini yang akan kita bahas pada pagi ini atau pada hari ini, tentang fitnahnya harta. Karena ini mengenai semua manusia, fitnahnya harta. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga demikian. Kalau Nabi menyebutkan SAW, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki fitnah atau ujian, dan fitnah umatku adalah masalah harta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dan Al-Hakim. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat fitnah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 28, Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim.
Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, ketahuilah sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah, dan bahwasanya si Allah adalah ganjaran yang besar. Allah juga berfirman dalam surah At-Taghabun, di ayat yang ke-15, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah, dan si Allah adalah ganjaran yang besar. Jadi harta dan anak merupakan fitnah, artinya cobaan, ujian. Sebagaimana hidup ini juga sebagai cobaan dan ujian. Hidup ini cobaan, ujian. Dunia ini tempat cobaan, tempat ujian. Dalam masalah harta, seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi, yang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, fitnahnya disebutkan harta itu min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Kalau kita rinci lagi, berarti fitnahnya harta itu ada 3. Yang pertama, dari mana diperoleh harta itu. Yang kedua, fitnah kesibukan manusia dalam mencari harta itu. Yang ketiga, fitnah ketika dia mengeluarkan harta itu, artinya menginfakkannya atau menghabiskannya. Jadi ada 3, ini yang kita akan bahas insyaallah. Jadi harta ini fitnah, dan manusia diberikan oleh Allah SWT kecondongan kepada harta. Jadi manusia ini diberikan oleh Allah kesenangan kepada harta, dan Allah menyebutkan demikian dalam ayat Al-Quran, bahwa manusia ini diberikan kecondongan kepada harta. Dan manusia Allah sebutkan betul-betul mencintai harta, sangat, betul-betul sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Jadi manusia punya kecondongan kepada harta, tapi ada yang berlebihan. Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr di ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khair lasyadid, dan sungguhnya cintanya manusia kepada harta benar-benar berlebihan. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, qalbu syaikhi syabun ala hubbi thnataini tulul haya wa hubbul mal. Hati orang tua renta itu senantiasa muda dalam mencintai 2 perkara, yaitu cinta hidup, pengen hidup terus. Yang kedua, dia cinta kepada harta. Di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, yaqbaru ibnu Adam wa yaqbaru ma'ahu ithnan, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua menjadi besar juga bersamanya 2 hal. Semakin dia tua, semakin juga menjadi besar bersamanya 2 hal. Yang pertama cinta harta, yang kedua panjang umur. Dia mengharapkan panjang umur, dan cintanya kepada harta berlebihan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Apalagi kondisi zaman sekarang, semakin jauh manusia dari Allah, semakin cinta kepada harta. Nabi bersabda SAW, iqtarabatis sa'atu
wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsa wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Kata Nabi SAW, iqtarabatis sa'ah, hari kiamat sudah semakin dekat. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsa, dan tidak bertambah kemauan manusia, kerakusan manusia kepada dunia, melainkan dia semakin rakus manusia ini. Jadi semakin dekat kiamat ini, semakin rakus manusia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, bahkan semakin jauh manusia dari Allah Ta'ala, semakin jauh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang keempat. Dan anak Adam ini cinta kepada harta. Kalau diberikan dia 1 lembah harta, pengen 2 lembah. Kalau 2 lembah, kepengen 3 lembah. Itu sifat daripada anak Adam, sifat dari manusia, rakus. Nabi SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab." Sungguh seandainya anak Adam memiliki 1 lembah dari emas, ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya manusia kalau diberikan 1 lembah emas, pengen 2 lembah. Kalau 2, pengen 3. Dan tidak akan menutupi mulutnya kerakusan dia kecuali tanah. Maksudnya dia akan berhenti dari kerakusan, keinginan kepada harta itu kalau dia mati. Kalau mati udah selesai itu. Enggak ada keinginan lagi, mati. Wala yamla'u fahu illa turab. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan menerima taubat bagi orang bertobat. Kalau orang menjelang akhir hayatnya dia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tapi sedikit manusia yang taubat, karena manusia ini sangat rakus. Dan Allah menyebutkan demikian, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tentang masalah dunia ini, Nabi SAW, artinya tentang kecintaan manusia kepada harta, Nabi SAW sudah mengingatkan manusia tentang masalah ini. Kepada para sahabat Nabi ingatkan, kalau seandainya Nabi SAW mau, kalau Nabi mau, Nabi akan diberikan oleh Allah gunung yang ada di Madinah menjadi emas dan perak. Kalau Nabi mau, SAW. Tapi Nabi nggak mau. Nabi ingin hidup dengan sederhana, dengan apa adanya, sebagai contoh bagi umat manusia. Dan para sahabat demikian, yang terbanyak para sahabat miskin. Bukan berarti orang nggak boleh untuk menjadi kaya, boleh. Tapi jangan sampai melarikan dia dari mengingat Allah, dan dia wajib menunaikan haknya daripada harta itu. Nabi SAW tidak khawatir kalau umatnya ini fakir. Nabi nggak khawatir. Tapi justru yang Nabi khawatir, umatnya ini diberikan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu dunia, diberikan kekayaan, diberikan usaha yang maju, berkejar-kejar masalah dunia. Nabi bersabda SAW, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatir sekalian. Aku nggak khawatir umatku ini fakir, Nabi nggak khawatir SAW. Tapi yang aku khawatir sekalian, yaitu dibentangkan, diluaskan atas kalian dunia ini seperti diluaskan atas orang-orang sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta ini, sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian harta ini dan dunia ini membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka, orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Auf radhiyallahu an. Nabi juga bersabda SAW, "Ma akhsha 'alaikumul faqra
walakin akhsha 'alaikumut takatsur wa ma akhsha 'alaikumul khata' walakin akhsha 'alaikumut ta'ammud. Aku tidak khawatir kefakiran sekalian, aku enggak khawatir. Tapi aku khawatir adalah kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Dan aku tidak khawatir kalian berbuat kesalahan, tapi yang aku khawatir kalian itu sengaja melakukan kesalahan. Kalau keliru, khilaf, wajar, tapi sengaja melakukan kesalahan. Tahu dia itu nggak boleh, tapi tetap dilanggar. Itu yang Nabi khawatirkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi juga bersabda SAW, inna mimma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya yang aku khawatir kalian adalah Allah membukakan untuk kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda, Nabi memegang dinar dan dirham di depan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dipegang mata uang dinar, mata uang emas, dan dirham, mata uang perak. Kata Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham wa huma muhlikakum. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dinar dan dirham, emas, mata uang emas dan mata uang perak, dan keduanya pasti akan membinasakan kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dan dikatakan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid di juz yang ke-10, sanadnya jayyid. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang fitnahnya harta. Nah, sekarang kita bahas yang pertama berkaitan dengan dari mana kita peroleh harta itu. Ini harus jelas. Ketika kita mencari nafkah, harus jelas ini, harta ini dari mana? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apakah dari yang syubhat? Kita harus mencari nafkah yang halal. Perhatikan itu. Masalah harta ini, saya bahas fitnahnya ada 3. Yang pertama yaitu dari mana harta ini. Yang kedua yaitu kesibukan manusia dengan harta dan mencarinya. Yang ketiga ketika dia menginfakkannya. Kita disuruh oleh Allah untuk mencari nafkah. Wajib. Allah merintahkan kita untuk mencari nafkah. Perhatikan itu. Kita wajib mencari nafkah. Kita hidup dengan keringat kita sendiri, itu mulia. Bukan mengharap sesuatu dari manusia, bukan meminta-minta, tapi kita disuruh untuk berusaha. Makanya setelah selesai sholat Jumat, Allah perintahkan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, kamu bertebaran di muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dalam surah Al-Jumu'ah. Apabila sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Wadhkurullaha katsira, Allah ingatkan di sini wadhkurullaha katsira, selalu ingat kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Dan Allah juga ingatkan dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kamu dan anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka dia termasuk orang yang rugi. Artinya cari nafkah wajib, tapi jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai kita lalai dari sholat yang 5 waktu yang wajib itu. Cari nafkah wajib, tapi sholat 5 waktu wajib. Jangan sampai kita lalaikan dari sholat 5 waktu. Kita berzikir, wajib kita berzikir kepada Allah Ta'ala.
Kemudian juga jangan sampai kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jangan mencari nafkah sampai lalai kita untuk membaca Al-Quran, lalai menuntut ilmu syar'i, lalai dari sholat yang 5 waktu, lalai dari memenuhi kewajiban kepada orang tua, lalai dari memenuhi kewajiban kepada istri, anak dan yang lainnya. Banyak kewajiban yang wajib kita penuhi. Jadi mencari nafkah wajib, tapi harus kita ingat, yang pertama yang harus diingat itu, apakah yang kita cari nafkah ini halal atau haram atau syubhat. Ketika maisha itu, mata pencarian itu haram, nggak boleh kita wajib untuk keluar dari tempat yang haram. Karena ketika dia mencari nafkah dari yang haram, maka yang tumbuh daging itu akan masuk neraka, seperti yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu berkaitan dengan pemimpin yang bodoh. Di situ ada disebutkan tentang man nabata min suhtin fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut baginya. Ya, orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut. Makanya harus jelas ini, kita mencari nafkah ini harus jelas bahwa kita mencari nafkah dari yang halal. Nabi SAW menyebutkan tentang mencari nafkah. Nabi bersabda SAW, kata Nabi SAW, kata beliau, jadi Rasulullah SAW bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fa ajmilu fi talab wa la yahmilanna adakum istibta'u rizq ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam hatiku bahwa sungguhnya jiwa seorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan sebelum habis jatah rezekinya. Artinya jiwa seorang tidak akan meninggal dunia sebelum ajalnya sempurna dan sebelum rezekinya habis. Jadi kalau sudah rezekinya habis, berarti datang ajalnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ajmilu fit talab. Kata Nabi, fa ajmilu fit talab, maka perbaikilah kalian dalam mencari rezeki. Fa ajmilu fit talab, arti cari yang halal rezeki itu. Kita harus mencari rezeki dari nafkah dari yang halal. Kemudian kata Nabi SAW, wala yahmilanna adakum istibta'ar rizq ayatlubahu bi ma'siyatillah. Dan janganlah keterlambatan datangnya rezeki membawa seorang di antara kalian untuk mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sungguhnya Allah Ta'ala, apa yang di sisinya tidak bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Arti kita nggak akan bisa memperoleh kecuali dengan taat kepada Allah. Kalau dia bilang ada orang bisa memperoleh yang haram, iya, tapi akan membawa dia ke neraka. Hadis ini sesungguhnya tidak akan diperoleh apa yang Allah kecuali dengan taat. Artinya dengan kita taat kepada Allah, rezeki itu akan datang kepada kita. Karena rezeki ini Allah berikan kepada manusia semuanya, tanpa Allah bedakan semua. Yang muslim, yang kafir, yang maksiat, yang fajir, yang jahat, semua dikasih rezeki itu sama Allah. Semua dikasih. Jadi kalau soal harta atau dunia, itu Allah memberikan kepada siapa yang Allah sukai dan kepada siapa yang Allah tidak sukai, Allah berikan harta itu. Tapi Allah tidak akan berikan iman kecuali kepada Allah, orang yang Allah cintai. Perhatikan itu. Allah berikan harta kepada siapa yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai harta itu. Tapi iman Allah berikan kepada orang yang Allah cintai.
Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan, Innallaha azza wa jalla qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Kata Nabi, sungguhnya Allah SWT membagi kepada kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian. Dan Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Dan Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Hadis ini dari sahabat Abdul Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ke-6. Jadi yang pertama, ikhwan fillah, azakumullah, kita harus jelas nih, cari harta ini dari yang halal. Enggak boleh yang haram, enggak boleh yang syubhat. Nabi juga menyebutkan SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya yang syubhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi yang halal jelas banyak sudah. Yang haram jelas juga banyak. Ada sedikit yang syubhat, yang kebanyakan manusia tidak tahu. Cari yang halal. Disuruh kita mencari nafkah yang halal. Jadi kita harus berusaha mencari nafkah dari yang halal dan dari jerih payah kita sendiri. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Karena banyak orang yang dia mencari nafkahnya dengan meminta-minta pada manusia. Nggak boleh dalam Islam. Ini sudah kita bahas ini. Minta-minta pada manusia hukumnya haram. Jadi setiap orang wajib dia berusaha. Wajib cari nafkah, wajib. Dan mencari nafkah buat diri kita, mencari nafkah buat istri kita, mencari nafkah buat anak kita, mencari nafkah buat orang tua kita, itu termasuk fi sabilillah. Termasuk fi sabilillah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Nabi bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala bawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan jihad fisabilillah. Jika ia keluar mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua yang sudah lanjut usia, maka ia terhitung jihad fisabilillah. Jika ia keluar mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan dirinya, untuk menjaga diri dari meminta-minta, maka ia pun berada pada jihad fisabilillah. Namun jika ia keluar mencari rezeki untuk pamer, untuk berbangga dengan manusia, untuk kesombongan, maka ia berada di jalan setan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, Nabi samakan jihad di jalan Allah, mencari nafkah itu dengan jihad di jalan Allah. Di dalam surah Al-Muzammil di ayat 20, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lain berjalan muka bumi mencari karunia Allah, mencari nafkah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Jadi antum mencari nafkah ini wajib, wajib, nggak boleh bergantung pada orang lain, nggak boleh minta-minta. Maka yang paling utama seorang itu makan, yang paling baik manusia makan dari jerih payahnya sendiri. Nabi bersabda SAW, ma akala ahadum ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidaklah seorang makan suatu makanan yang lebih baik baginya daripada apa yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Dia dagang, dia kerja, dia menjadi pegawai, dia menjadi pesuruh, dia menjadi buruh, dia menjadi kuli. Itu lebih utama daripada minta-minta pada manusia. Seorang itu makan dari usahanya sendiri lebih baik baginya daripada dihasilkan dari yang lain.
Artinya tidaklah seorang itu makan makanan yang lebih baik baginya daripada apa yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Artinya dia kerja, dia nggak mampu kerja jadi kuli dia, mikul barang. Sahabat ada yang seperti itu, bahkan para imam pun ada yang seperti itu. Dia tetap membagi waktu untuk mencari nafkah, dia jadi kuli, tapi setelah itu dapat upah dia pakai untuk istri dan anaknya, kemudian dia nuntut ilmu. Di antara ulama yang seperti itu. Mereka nggak mau menjadi beban buat orang lain, nggak ada namanya pelajar penuntut ilmu, apalagi ustadz. Nggak boleh jadi beban buat orang lain, nggak boleh dia mengharap dari muridnya, tidak boleh, nggak boleh minta-minta pada muridnya, nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Dia wajib untuk mencari nafkah, tinggal dibagi waktunya, bagi waktu dia untuk ngajar, bagi waktu dia untuk mencari nafkah. Itu yang diajarkan Islam. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatab ala dhahri fayabi'aha fayukufallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Sungguh seseorang dari kalian mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya, menjaga kehormatannya, itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam. Nabi memuji seorang itu pergi ke hutan bawa tali, kemudian dia potong itu pohon-pohon itu menjadi kayu bakar, dia jual di pasar, dia dapat uang dari situ, dia menjaga dirinya, itu lebih utama. Dia untuk makan dari situ lebih utama daripada dia minta-minta pada manusia. Apakah mereka berikan atau mereka tidak berikan? Dan untuk perhatikan lagi bahwa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diutus oleh Allah dalam keadaan mereka menggembala kambing, diberi upah. Nabi menggembala kambing diberikan upah oleh orang-orang Mekah. Ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia menggembala kambing. Sahabat bertanya radhiyallahu anhum, wa anta? Faqala ashabu wa anta? Faqala na'am, kuntu ar'aha ala qararit di ahli Mekah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkata, dan engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya, saya menggembala ternak penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Hadis sahih dari Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini tentang usaha, wajib kita untuk usaha. Untuk minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Gak boleh. Jangan juga bergantung pada orang lain. Ini banyak pelajar atau para dai, dia hidupnya bergantung pada orang lain, minta-minta pada orang lain, gak boleh. Dia wajib untuk mencari nafkah. Jangan dia minta pada manusia. Dan Nabi SAW, untuk perhatikan, ketika pertama kali para sahabat masuk Islam, seperti orang-orang Ansor, waktu baiat Aqabah kepada Nabi, di antara baiat di samping tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, menjauhkan maksiat, Nabi baiat kepada mereka tidak boleh minta-minta pada manusia. Ini awal baru masuk Islam. Kata Nabi, wala tas'alun nasa syai'a, jangan kalian minta-minta pada manusia. Hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Maka Nabi bersabda SAW, man takaffala li ala yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah, faqala thauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu kepada manusia, maka aku akan menjamin dia masuk surga. Tidak minta-minta, masuk surga. Maka Thauban berkata, saya. Maka Thauban radhiyallahu an, dia tidak minta-minta seumur hidupnya sampai akhir ayatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Dan seorang muslim enggak boleh minta-minta, enggak boleh. Hukumnya haram. Dan banyak hadisnya tentang ini. Nanti antum bisa lihat dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam.
Saya ada tulis buku tentang hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Jadi minta-minta kepada manusia hukumnya haram. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 720 Hijrah mengatakan seorang hamba mesti mendapatkan rezeki dan ia membutuhkan rezeki. Apabila ia meminta rezeki kepada Allah, maka ia menjadi hamba Allah dan dia butuh kepada Allah. Tapi apabila dia minta kepada makhluk, maka ia menjadi hamba makhluk dan butuh kepada makhluk. Oleh karena itu, meminta-minta kepada makhluk hukumnya asalnya haram. Dibolehkan oleh syariat dalam kondisi yang darurat. Ada hadisnya tentang darurat. Itu hadisnya Qabisah, Nabi menyebutkan. Jadi hukum minta-minta hukumnya haram. Dan minta-minta pada hakikatnya itu Syekhul Islam menjelaskan demikian dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Nanti antum bisa lihat dalam kitabnya Al-Ubudiyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahumullah. Jadi minta-minta kata Al-Imam Ibnu Qayyim pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap hak rububiyah Allah. Yang kedua, kezaliman terhadap orang yang dia minta, dan yang ketiga, kezaliman pada hak orang yang meminta. Kezaliman terhadap hak rububiyah disebabkan ia mengorbankan dirinya, permintaannya, kefakiran dan kehinaannya kepada selain Allah. Karena Allah Al-Khaliq, pencipta, mesti razik yang memberikan rezeki. Allah Khaliq, mesti Allah razik yang memberikan rezeki. Maka ketika dia minta-minta kepada manusia, yang rusak di sini tauhid apa? Rububiyah. Kemudian kepada orang yang diminta, kezaliman orang yang diminta, yaitu minta kepada orang yang kekayaannya tidak ada padanya. Dia menyusahkan orang. Kan susah orang diminta. Orang kaya, sekaya apapun dia, kalau diminta dia nggak senang. Nggak senang. Banyak orang kaya mengeluh karena diminta. Dia mau sedekah tergantung dia. Tapi sebentar orang datang minta nggak senang dia. Bahkan membuat dia tidak ikhlas dengan sebab itu. Ini gara-gara orang yang minta. Dan kadang banyak ustadz minta kepada orang kaya yang buat orang kaya itu jadi tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Dia senang. Dia dengan orang minta-minta. Jadi dia pertama rusak tauhid rububiyahnya, yang kedua yaitu dia menyusahkan orang, membuat orang nggak senang. Orang datang ke rumah minta-minta nggak senang orang. Di telepon, di SMS minta-minta, orang nggak, siapapun dia orangnya, hatta sekaya apapun dia, tidak nggak senang dia manusia. Hatta dia muridnya nggak mau, gurunya datang minta nggak senang dia. Itu manusia. Yang senang diminta satu, siapa? Allah. Allah paling senang kalau orang meminta kepada Allah Taala. Paling senang Allah. Maka disuruh kita untuk minta. Makanya Allah marah ketika ada orang tidak minta kepada Allah. Sampai Nabi bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kemudian yang ketiga, kezaliman kepada dirinya. Ia telah mengorbankan kehormatan dirinya dan menghinakan dirinya kepada selain Allah. Menurunkan derajat dirinya kepada kedudukan yang paling rendah dan paling hina. Dia telah menjual dirinya kepada cara minta-minta. Dia telah menjual kesabarannya, menjual tawakalnya, menjual kerendahan terhadap rezeki Allah dengan minta-minta kepada manusia. Ini pada hakikatnya kezaliman pada dirinya. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini cara-cara yang haram itu nggak boleh. Dicari nafkah yang halal. Dan orang yang minta-minta itu mesti nantinya dia membawa kepada kehinaan dan nggak ada hartanya sudah. Kalau dia minta-minta, mesti dia akan menjadi orang yang hina dan fakir selama-lamanya. Antum lihat orang yang suka minta-minta selamanya fakir dia, meskipun ada hartanya tapi fakir. Karena mengatakan demikian Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu bihi alaihi baba faqrin au kalimatan nahwa. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta
melainkan Allah buka baginya pintu kefakiran. Atau kalimat yang seperti itu. Hadisnya sahih Tirmidzi dan yang lainnya. Juga dari Muhammad. Itu yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, yaitu tentang masalah dari mana kita peroleh harta itu. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Kalau tempat pekerjaan kita itu haram, harus keluar. Tempat pekerjaannya haram, ya harus keluar tempat yang haram. Tempat maksiat keluar. Cari yang halal. Dan mencari nafkah ini ribuan bisa. Mudah. Gitu. Cuma harus sabar, harus sabar. Karena Nabi menyuruh wa ajmilu fit talab. Berbuat baiklah dalam mencari nafkah, cari yang baik. Dan sabar. Yang kedua, fitnah, yang harta ini sibuk mencarinya. Nah, banyak orang yang disibukkan oleh harta ini, siang dan malam mencari harta. Dari mulai pagi sampai malam, sibuk. Nah, kita mencari nafkah wajib, tapi jangan sampai disibukkan dari mulai pagi sampai malam. Terus menerus seperti itu, setiap hari. Karena ada kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban kepada istri, kepada anak, kewajiban kepada orang tua, dan yang lainnya. Kewajiban itu harus kita laksanakan. Makanya Allah ingatkan dalam surah yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di ayat yang ke-9 dalam surah Al-Munafiqun, wahai orang beriman, janganlah harta kamu dan anak kamu melarikan kamu dari ingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai kita disibukkan oleh harta. Jadi banyak orang yang disibukkan oleh harta. Sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, sibuk dengan yang lain. Kan waktu itu harus dibagi. Tinggal dia harus mengatur. Waktunya sholat, tinggalkan semua kesibukan itu. Apakah itu rapat, apakah itu kerja, atau yang lainnya, tinggalkan. Wajib melaksanakan yang wajib ini. Ada waktunya juga dia mengajarkan istrinya, mengajarkan anaknya. Ada waktu dia harus baca Al-Quran. Dia ada waktu untuk berzikir kepada Allah. Jangan ditinggalkan. Zikir habis sholat subuh dia harus berzikir kepada Allah. Ditinggalkan karena mau cari nafkah. Lalu bisa diatur waktunya. Pada asar ditinggalkan. Zikir-zikir itu. Jadi banyak dikorbankan, kewajiban dia kepada Allah dikorbankan. Kadang-kadang dengan kesibukannya dia juga yang wajib dia laksanakan ditinggalkan. Seperti dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dari hartanya dia mencari harta, ya dia wajib menunaikan kewajiban dari harta itu. Menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah, menunaikan zakatnya, memberikan kepada orang-orang yang susah, yang miskin, yang fakir. Dia wajib berikan dari harta itu. Kadang-kadang dengan kesibukan dia, padahal hartanya ada, tidak menunaikan dia ibadah haji, nggak tunaikan dia ibadah umrah. Bahkan kadang-kadang juga sholat yang 5 waktu dia bisa jamak itu. Karena apa? Mencari nafkah, karena rapat, karena yang lainnya. Jadi harus kesibukan itu harus diatur oleh dia. Dia bisa ngatur waktu. Profesinya dia apa aja bisa ngatur waktu. Kecuali kondisi darurat, ya nggak bisa. Atau dokter juga bisa dia ngatur waktu. Waktunya sholat wajib, dia laksanakan sholat. Dia guru atau siapa aja. Jadi ini masalah kesibukan manusia mencari harta ini banyak sekali yang dia mencarinya dan menyibukkan dia. Dulu para ulama dia ngatur tuh untuk mencari nafkah, tetap wajib cari nafkah. Tapi bagaimana dia cari nafkah yang bisa dia untuk belajar, dia bisa berdakwah, dia ngatur, nggak sibuk. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kehidupan para sahabat? Mereka tetap mencari nafkah, cuma diatur waktunya. Kalau sudah sore, ya sudah ada di rumah sore itu. Bukannya sampai malam di kantor. Jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan. Di rumah ada kewajiban kita. Untuk istri, untuk anak, kewajiban membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Itu harus kita atur waktunya. Jangan sampai habis. Ini banyak orang-orang yang disibukkan oleh dunia, lama-kelamaan lepas itu dari hidayah. Lepas dari hidayah. Dan banyak yang seperti itu. Makanya Nabi menyebutkan, Nabi nggak khawatir umatnya ini fakir, tapi Nabi khawatir apa? Dibuka pintu dunia. Kalian kejar-kejar dunia. Kalau udah kejar-kejar dunia, ya habis waktunya udah.
udah rakus kepada dunia. Apakah dengan dia cari nafkahnya atau kedudukannya atau jabatan, itu banyak manusia sibuk. Banyak yang punya kedudukan jabatan, tambah naik kedudukannya, tambah sibuk dia. Tadi waktu jabatannya dia rendah, dia bisa ngatur waktu. Berangkat pagi, pulang sore. Begitu naik jabatannya, tambah kerjaannya. Naik jabatannya, pulang malam. Ya nggak manfaat naik jabatan itu. Justru menyusahkan dia, justru merusak dia. Dan banyak yang rusak dengan naik jabatan itu. Dan Nabi khawatir memang manusia ini ketika mengharapkan jabatan, itu Nabi khawatir justru akan membawa kepada penyesalan nanti pada hari kiamat. Jadi antum hati-hati. Jadi atur waktu itu, jangan sampai kita kerja dari pagi sampai malam. Yang ketiga, fitnah ketika menginfakkannya, menghabiskannya. Jadi harus jelas nih. Ini masalah harta setelah kita peroleh, kita dapat, kita harus menghabiskannya untuk yang wajib. Apa yang wajib? Memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kemudian dari harta yang kita dapat, yang kita peroleh, ada yang kita simpan, tapi kita keluarkan wajib zakatnya. Atau kita simpan itu untuk haji, kita tabung untuk haji, boleh, nggak apa-apa. Atau untuk umroh. Jadi harus tetap kita habiskan untuk yang wajib kita lakukan. Ada sisanya kita simpan. Jangan dihabiskan untuk perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi ada yang menghabiskannya sesuai dengan syariat. Yang kedua, ada yang dia simpan, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, disimpan. Ini orang yang bagaimana nih? Orang yang bakhil, pelit, kikir, kedekut. Ini nggak diinfakkan ini. Hartanya banyak, tapi kelihatannya susah. Dia seperti orang susah terus. Harta banyak, tapi dia bakhil. Ini berat di hari kiamat ini. Ini Allah jadikan nanti seperti setrika yang akan disetrika dia, kepalanya, punggungnya, dadanya setrika. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Atau jadikan ular seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Yang dijelaskan ayat itu oleh Nabi dalam hadis Bukhari, Allah jadikan harta itu bagi orang yang bakhil seperti jadi ular yang akan menggigit dia di neraka. Dengan sebab apa? Hartanya disimpan. Bakhil, pelit, kikir, kedekut termasuk dari sifat yang paling jelek dalam Islam. Biasanya orang kalau sudah bakhil mesti penakut. Kedua itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kalau sudah bakhil, penakut dia. Maka bakhil ini nggak boleh. Dia cari nafkah, sesudah cari nafkah, ya sedekahkan, infakkan, gunakan kewajiban dia kepada Allah. Jangan bakhil, jangan pelit. Karena banyak orang butuh pada hartanya dia. Ini yang jadi yang pertama yang dia laksanakan sesuai dengan syariat. Dia simpan juga sesuai dengan syariat. Yang kedua, yang bakhil, yang dia nggak keluarkan zakatnya, nggak keluarkan dia infaknya, bahkan dia tahan harta itu. Ini yang membuat kebinasaan. Dan diantara yang paling jelek akhlak itu ya bakhil. Nabi menyebutkan demikian. Al-Bukhul ini termasuk akhlak yang jelek. Kemudian ada yang menginfakannya untuk yang haram, yang maksiat. Dan ini banyak. Untuk yang haram. Dia keluarkan harta, dia kaya raya, tapi dikeluarkan hartanya untuk apa? Untuk naik jabatan. Kan sekarang ada, kalau orang mau dapat jabatan mesti ada maharnya. Ada maharnya, istilah mereka ada maharnya. Nggak sedikit tuh maharnya. Kalau buat nikah ya bagus ada mahar. Ini buat jabatan ada maharnya. Nggak sedikit. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 10, ada yang 100 miliar, ada yang 1 triliun. Dikejar, dihabiskan tuh hartanya. Untuk apa? Untuk yang sia-sia semuanya, yang haram. Bagaimana supaya dia bisa menang? Bagaimana supaya dia dapat jabatan? Ini semua jalan yang haram ini. Makanya kalau kita lihat politik yang ada, politik yang tidak sesuai dengan syariat.
bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana memakan harta orang, bagaimana segala macam sudah digunakan jabatan itu untuk mencari yang haram. Nah, ini banyak sekali yang dilakukan oleh manusia ini. Jadi dapat jabatan dia bukan untuk kebaikan, dia gunakan untuk memakan duit rakyat. Ini haram. Carinya udah haram, dia keluarkan juga untuk yang haram lagi. Nyarinya udah haram. Ya korupsi itu pada hakikatnya bukan korupsi, maling itu korupsi itu. Cuma bahasanya dibaguskan. Sama aja kayak riba, bunga bank. Gitu. Dan memang banyak lagi yang nama-nama yang dibikin pada hakikatnya itu semuanya adalah kejelekan. Cuma dibikin nama yang bagus. Gitu. Sokok menyokok dibilang apa? Damai atau apa lagi? Pokoknya namanya semua nama yang memang indah. Memang dihiasi oleh setan seperti itu. Jadi dipakai hartanya buat yang foya-foya. Harta yang dia pakai itu pada hakikatnya milik siapa? Allah SWT. Dia pakai buat foya-foya, dia pakai buat maksiat, dia pakai buat yang haram. Akan ditanya dari kiamat nanti. Harta itu untuk apa? Kadang-kadang dibelikan kendaraan yang mewah, yang mahal. Untuk apa? Gak manfaat. Foya-foya dengan miliaran harganya. Kalau disedekahkan, dibangun buat masjid, manfaat. Dia punya harta banyak, dia bangun masjid, dia bangun pondok, dia tolong anak-anak yatim, dia tolong orang-orang miskin, dia bantu orang-orang yang susah, dia bantu janda-janda yang miskin. Banyak lagi tempat-tempat yang lain. Dia sedekahkan, diwakafkan Al-Quran, buku-buku yang bermanfaat, menolong orang yang susah. Ini manfaat nih hartanya orang seperti ini. Barokah ini, diberikan barokah oleh Allah. Selama dia ikhlas karena Allah, tetap wajib ikhlas. Tapi ada juga yang hartanya banyak untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk menyekutukan Allah. Dia pakai untuk berbuat syirik, dibikin acara-acara kesyirikan, dia keluarkan uangnya jutaan, puluhan juta untuk membuat syirik. Dia buat patung-patung yang untuk disembah, kubur-kubur dibangun yang untuk disembah. Ini semua sia-sia ini harta ini yang digunakannya. Ada dipakai untuk acara-acara bid'ah, yang habis puluhan juta, ratusan juta untuk acara bid'ah yang Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang baru yang Nabi nggak contohkan. Ini semuanya adalah perbuatan yang haram. Harta itu akan ditanya oleh Allah. Dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan harta itu? Kemana diperoleh? Kemana dihabiskan? Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini hati-hati kita dalam masalah harta ini. Bukan milik kita, milik Allah. Harta ini Allah berikan kepada kita sebagai amanah. Amanah. Dan bagaimana kita mengamalkan dengan harta ini untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Allah berikan harta ini bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah. Bukan untuk berbuat maksiat, bukan untuk berbuat yang haram, bukan juga untuk menjatuhkan orang, bukan juga untuk berbuat syirik dan bid'ah, bukan. Tapi harta ini amanah yang akan ditanya Allah dari kiamat. Makanya orang-orang yang dia tidak gunakan untuk kebaikan itu mesti akan mengalami kesulitan di dunia ini. Nggak ada barokah hartanya. Antum lihat banyak orang-orang kaya yang hartanya nggak barokah. Dia nggak mengeluarkan zakatnya, dia nggak keluarkan sedekahnya. Kemudian dia nggak tolong orang yang susah. Antum lihat hartanya, nggak ada keberkahan. Setelah diwariskan dia meninggal, bapaknya meninggal, diwariskan anaknya ribut, bahkan saling bunuh dengan harta itu. Berarti carinya dia nggak benar dan juga dia nggak keluarkan kewajiban dari harta itu. Dan ini terjadi banyak seperti itu. Makanya qanifidina azakumullah, ini harta ini fitnah kata Nabi SAW yang kita hati-hati. Bagaimana kita bermuamalah dengan cobaan, ujian dengan harta ini yang kita gunakan untuk kebaikan. Ini fitnah. Sekarang kalau ada orang bertanya, bagaimana? Apakah dia nggak boleh untuk mencari harta kemudian dia kaya dengan harta itu? Boleh. Boleh. Islam nggak melarang orang untuk kaya. Tapi dia wajib menunaikan apa? Haknya. Zakatnya dia wajib keluarkan, sedekahnya dikeluarkan, kemudian digunakan dalam rangka taat kepada Allah. Allah berikan harta kepada kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk maksiat, bukan untuk yang haram. Ya, saya pikir cukup sampai di sini yang berkaitan dengan harta, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Dan sebagian manusia dengan sebagian yang lain itu diberikan oleh Allah cobaan, ujian, fitnah, dan kita harus hati-hati. Dan nggak boleh hasad kita. Boleh hasad
dalam artian ghibtah kepada dua, kata Nabi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim bersabda, la hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakati fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi SAW bahwa tidak boleh kita hasad, dengki atau iri, maksudnya ghibtah, melainkan kita ingin seperti dia dalam kebaikan. Kalau dengki itu menginginkan pada dia apa yang ada pada dia hilang atau hancur, itu dengki namanya. Tapi kalau kita ingin seperti orang itu dan apa yang ada pada orang itu tetap dan barokah, boleh, itu namanya ghibtah. Kata Nabi tidak ada hasad, maksudnya ghibtah kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan Allah harta, dihabiskan harta itu di jalan kebenaran semuanya. Hartanya dihabiskan. Fasullitu ala halakati fil haqq, kata Nabi. Dihabiskan hartanya untuk kebenaran. Hadis riwayat Bukhari ini. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada dia al-hikmah, maksudnya Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Quran. Dia baca Al-Quran itu tiap hari, siang malam dia baca Al-Quran. Kemudian diajarkan kepada manusia. Al-Quran dan hadis Nabi yang dia diperoleh, dia hafal, yang dia menguasainya, diajarkan. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia hafal, dia pahami, dia amalkan dan diajarkan pada orang. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, anda perhatikan bahwa kita berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan kita nggak boleh dengki pada manusia. Ingat bahwa rezeki kita yang Allah berikan kepada kita nggak akan diambil oleh orang lain. Ingat bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita nggak akan diambil oleh orang lain. Kita usaha sendiri, nggak usah takut. Kalau orang dagang sama dengan kita, ya Allah berikan rezeki yang sama. Beda-beda, sama jenis barangnya, jenis dagangannya, jangan iri. Tetap pasti ya diberikan rezeki. Antum melihat orang awam, ya orang awam, itu antum melihat di pinggir jalan, dagangannya sama. Kalau makanan apa seafood sama tuh, berapa tuh? Tapi tetap mereka nggak iri dengan mereka. Mungkin iri, tetapi tetap aja yang ini laku, yang ini laku, ini laku. Ada rumah makan yang sama, ada dagangan yang sama di pasar, tapi Allah berikan rezeki masing-masing. Rezeki kita nggak akan diambil oleh orang lain. Semua sudah diberikan jatah rezeki oleh Allah Taala. Itu yang harus kita ingat. Nggak usah hasad, nggak usah dengki. Tetap cari nafkah, wajib hukumnya. Dan ingat bahwa harta ini fitnah. Jangan sampai kita tertipu dengan harta, jangan sampai menjerumuskan kita ke neraka dengan sebab harta itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian.